Hizbullah dilaporkan telah meluncurkan satu skuadron drone kamikaze ke arah Israel. Diketahui gempuran akurat Hizbullah itu telah menghantam keras markas perang Israel untuk pertama kalinya. Mengutip Tribun News dan MNA pada 14 November, kabar itu menurut pernyataan resmi Hizbullah yang rilis pada Rabu 13 November 2024. Lebih tepatnya, Hizbullah untuk pertama kalinya menyerang Pangkalan Karya Israel, pangkalan utama alias kantor pusat Kementerian Perang dan Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel. Dilaporkan juga bahwa Hizbullah telah meluncurkan serangan udara dengan skuadron drone tempur di pangkalan militer Amos. Lokasi tepatnya berada di sebelah barat Afula, 55 km dari perbatasan Lebanon, memukul target secara akurat. Serangan kali ini dilaporkan terjadi dengan tingkat akurasi tinggi, menghantam titik-titik strategis di area militer. Dampak dari serangan adalah menambah ketegangan antara kedua pihak, juga menandakan peningkatan eskalasi dalam konflik, dengan Hizbullah mengirimkan pesan bahwa mereka siap menggunakan taktik baru untuk melawan dominasi militer Israel. Negara Israel dilaporkan telah menjadi sasaran operasi tingkat atas dari Hizbullah. Aksi terbaru pada Rabu 13 November 2024, Hizbullah telah melontarkan banyak drone hingga jauh masuk ke inti Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Rabu 13 November 2024. Lebih tepatnya, Hizbullah telah menjalankan misi melancarkan sejumlah operasi tingkat tinggi di seluruh perbatasan. Rinciannya, Pangkalan Kirya telah menjadi target segerombolan drone dan mencapai target dengan akurat. Hizbullah juga menargetkan Pangkalan Amos di sebelah barat Afula, lokasi terletak 55 km dari perbatasan. Pabrik produksi senjata Israel yang lokasinya 110 km di perbatasan juga dibombardir rentetan roket. Permukiman Katsrin dan Farfradim juga dibombardir, serta perkumpulan IDF di Manara, Sasa, dan Afifim juga digempur. Serangan-serangan itu disebut telah menimbulkan kerusakan strategis dan menunjukkan kemampuan Hizbullah dalam meningkatkan serangan menggunakan teknologi drone yang sulit terdeteksi. Dikabarkan Israel segera memperketat pertahanan udara, namun intensitas serangan ini memicu peningkatan ketegangan di kawasan. Sebanyak 1 perwira dan 5 pasukan Brigade Golani dilaporkan telah dibunuh Hizbullah lewat sergapan jarak dekat di Lebanon Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November, serangan itu telah terjadi pada Rabu 13 November 2024 waktu setempat. Lebih tepatnya, juru bicara pasukan Israel pada Rabu malam mengakui terbunuhnya seorang perwira, seorang pemimpin peleton di Batalion ke-51 Brigade Golani, bersama dengan 5 prajurit lain dari batalion yang sama selama pertempuran di Lebanon Selatan. Mereka terlibat pertempuran langsung saat mencoba masuk ke sebuah gedung dan justru menghadapi tembakan jarak dekat. Radio Angkatan Darat Israel merilis bahwa kelimanya disergap dan ditembak langsung oleh 4 pejuang Hizbullah dari sebuah terowongan dekat gedung. Bersamaan dengan pelepasan tembakan, meluncurkan rudal anti-tank ke gedung tersebut. Ke-6 korban tewas dan 1 lainnya yang terluka dikabarkan telah dievakuasi. Pasukan IDF dikabarkan kembali melakukan agresi baru, menggempur Suriah pada Rabu 13 November 2024 pagi waktu setempat. Serangan kali ini menyasar lokasi di perbatasan Suriah-Lebanon dengan serangan udara, mengakibatkan jembatan dan jalan sepanjang perbatasan terdampak paling parah. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November, kabar itu menurut laporan dari kantor berita negara Suriah, Sana, pada Rabu 13 November 2024. Lebih tepatnya, pesawat Israel telah melancarkan serangan udara yang menargetkan lingkungan Al-Qusair di Provinsi Homs, Suriah. Serangan itu dilaporkan telah merusak infrastruktur perbatasan yang penting, di mana jembatan dan jalan di sepanjang perbatasan Lebanon Suriah terdampak paling parah. Hantaman terkhusus menyasar jembatan di atas Sungai Asi dan jalan-jalan strategis di Al-Qusair, sebuah kota yang terkenal karena kedekatannya dengan rute utama menuju Lebanon. Namun perlu diketahui, sistem pertahanan udara Suriah juga melakukan tanggapan atas serangan udara Israel tersebut.
Drone Irak menyerang kota Eilat, Israel pada Kamis 14 November 2024 pagi waktu setempat. Dilaporkan bahwa serangan drone Irak itu menghantam 3 target vital militer Israel hingga mengakibatkan sirine berbunyi. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November, kabar itu menurut pernyataan resmi perlawanan Islam di Irak pada Kamis 14 November 2024. Serangan drone asal Irak baru saja menghantam kota Eilat di Israel, menargetkan 3 lokasi militer di wilayah utara yang dianggap vital. Serangan mendadak itu dikabarkan telah memicu sirine udara di seluruh kota, memerintahkan warga untuk mencari perlindungan. Bahkan ledakan terjadi di beberapa titik strategis, menimbulkan kerusakan yang dilaporkan signifikan. Pihak militer Israel segera bertindak dengan mengaktifkan pertahanan udara untuk mengantisipasi potensi serangan susulan, sementara ketegangan di wilayah tersebut disebut kembali meningkat. Turki secara resmi memutuskan hubungan penuh dengan Israel, berawal dari embargo perdagangan senjata hingga kini telah menghentikan hubungan diplomatik. Mengutip Tribun News dan Middle East Eye pada 14 November, hal itu diumumkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 13 November 2024. Lebih tepatnya, pemerintah Republik Turki di bawah kepemimpinan Tayyip Erdogan tidak akan melanjutkan atau mengembangkan hubungan apapun dengan Israel. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas ketegangan yang meningkat di kawasan serta kebijakan Israel yang dianggap merugikan kepentingan regional Turki. Embargo perdagangan senjata berarti seluruh transaksi militer antara kedua negara dihentikan, sementara perwakilan diplomatik Turki di Israel juga akan segera dipulangkan. Keputusan ini menandai fase baru dalam hubungan kedua negara yang sebelumnya mengalami pasang surut. Turki menegaskan posisinya, memutuskan semua hubungan dengan Israel dan menyerukan dukungan internasional terhadap langkah ini. Gempuran Hizbullah di wilayah utara dilaporkan telah melemahkan pencapaian IDF. Tak sebatas itu, bahkan juga hingga perekonomian negara tersebut merosot tajam. Mengutip Tribun News pada 14 November, hal itu menurut laporan dari media Channel 12 Israel baru-baru ini. Lebih tepatnya, pencapaian Israel di medan perang tak diragukan lagi sudah semakin berkurang. Itu berbanding terbalik dengan pencapaian Hizbullah yang disebut justru semakin meningkat. Sementara itu, koresponden urusan militer untuk Israel Hayom menyebut bahwa pasukan IDF belum mengalahkan Hizbullah, menekankan bahwa kini situasinya IDF masih jauh dari kata selesai. Tercatat bahwa sentimen tersebut tidak hanya dibicarakan oleh para pemukim Israel di utara dan tentara, namun hingga penduduk Tel Aviv. Senada penasihat strategis Barak Sari buka suara dengan mengatakan bahwa Hizbullah tengah bergerak menuju perang gesekan yang berkepanjangan. Itu disebutnya berimbas pada perekonomian negara Israel hingga harus berusaha untuk segera memulihkannya. Pasukan IDF dikabarkan tewas terkepung dalam operasi kompleks dari perlawanan Palestina di Gaza. Beberapa IDF dikabarkan tewas akibat dari bombardemen peluru mortir hingga roket. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November, serangan-serangan itu telah terjadi sejak Rabu 13 November 2024. Rinciannya, Brigade Al-Qassam bekerja sama dengan Brigade Martir Jihad Jibril menumbangkan IDF dengan roket 107 mm di poros Netzarim. Kemudian menargetkan IDF di kamp Jabalia Tengah di Gaza Utara, serta menargetkan pemukiman Nir Am di jalur Gaza dengan rentetan roket. Pada gilirannya, Brigade Al-Quds secara sengit berhadapan dengan infanteri IDF dari jarak dekat, mengonfirmasi penghapusan para tentara di sekitar lingkungan Al-Qashashib di kamp pengungsi Jabalia. Juga membombardir sekelompok tentara Israel di timur lingkungan Al-Sujaya, kota Gaza menggunakan peluru mortir. Sementara itu, Brigade Al-Mujahidin juga menargetkan IDF di Al-Sudaniyah dengan persenjataan roket Hashib taktis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.